Di kesempatan kali ini, kita akan ngikutin alur cerita film animasi yang berjudul Minions: The Rise of Gru yang dirilis di bulan Juli 2022. Film ini mengisahkan tentang bocah 12 tahun yang cita-citanya tuh kepingin jadi supervillain. Scene dimulai di tahun 1976, di mana saat itu terdapatlah seorang penjahat anggota Vicious Six yang terkenal pada masa tersebut yang kita sebut namanya Bella Bottom. Bella ini sedang diincar oleh agen APL akibat dia mencuri peta zodiak zaman dahulu kala. Setelah melalui kejar-kejaran yang lumayan alot, Bella Bottom pun akhirnya berhasil masuk ke markas The Vicious Six dan bertemu dengan rekan-rekan satu timnya yang lain, di mana ada Stronghold, Nunchuck, Vengeance, Jane Cloud, dan White Knuckles. Bella Bottom pun memberikan peta itu kepada White Knuckles yang langsung membuka peta tersebut dan segera merencanakan suatu strategi untuk pergi ke Beijing malam itu juga. Oke, singkat cerita, scene berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan Wild yang pada akhirnya sudah tiba di sebuah tempat di mana batu zodiak itu disimpan. Dengan batuan peta yang ia pegang, Wild pun berhasil membuka gerbang yang ternyata ditutupi oleh air terjun sehingga pada akhirnya ia pun masuk ke dalam, namun tanpa sengaja ia terpeleset. Setelah cukup lama dia berguling-guling, akhirnya Wild baru menyadari bahwa di depannya ternyata sudah ada batu zodiak itu. Hingga pada akhirnya Wild yang akan mengambil batu itu, tiba-tiba ia diserang oleh penjaga yang berada di sana. Tapi dengan keahlian yang tidak bisa dianggap remeh nih, Wild pun berhasil mengalahkan semua penjaga yang berada di sana. Dan akhirnya ia malah minta lebih banyak penjaga lagi buat menyerang dia. Namun tentu saja tidak ada penjaga yang keluar kembali. Scene dilanjutkan dengan Wild yang mengambil batu zodiak itu, hingga tak lama kemudian muncullah cahaya-cahaya hijau yang masuk ke dalam batu zodiak tersebut. Selesainya hal itu terjadi, tiba-tiba batu itu membuat ia pindah ke atas. Itu terkejut akibat ia telah dikepung oleh penjaga yang berada di sana. Wild pun langsung menghubungi teman-temannya untuk menjemput dia, hingga tak lama kemudian The Vicious Six datang untuk menyelamatkan Wild. Namun setelah ditarik menuju ke atas dan ketika Wild telah memberikan batu zodiak itu, ternyata Bella Bottom telah berkhianat kepada Wild dan Bella menyuruh teman-temannya untuk menjatuhkan Wild ke tanah. Scene berikutnya pun pindah ke sekolahan, di mana kita diperlihatkan seorang guru yang sedang menanyakan suatu hal yang wajar kepada murid-muridnya. Apakah cita-cita mereka kelak? Namun tiba-tiba dari salah satu bangku terlihatlah seorang anak yang bisa kita namakan saja Gru menjawab bahwa ia ingin menjadi seorang supervillain. Jam pulang sekolah pun usai, di mana Gru langsung dijemput oleh Bob, Kevin, dan Stuart. Lalu mereka menghabiskan waktu bersama dengan keliling kota sambil melakukan tindak kejahatan, di mana salah satunya menonton film tentang ikan hiu di bioskop. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mau bayar, dan mereka pun lalu pindah main ke time zone, tapi yang ada mereka malah bikin berantakan time zone tersebut. Dan saat mereka mau makan es krim, nah disitulah Gru kesel banget akibat melihat antrean yang panjang. Lalu tanpa banyak basa-basi, Gru pun langsung mengeluarkan sebuah tembakan hingga akhirnya mereka pun pergi. Jadi Gru dan teman-temannya bisa membawa es krim tanpa harus bayar. Gru dan Minion yang baru saja sampai di rumah langsung mengecek kotak surat. Gru sangat terkejut karena ia mendapatkan paket untuk interview buat masuk ke dalam The Vicious Six. Tanpa butuh lama, Gru pun langsung membuka isi paket pesan tersebut. Yang ternyata di sana Bella Bottom menjelaskan kepada Gru bahwa mereka baru saja kehilangan satu anggota mereka yang bernama White Knuckles. Jadi istilahnya nih, mereka lagi mencari anggota tim baru untuk menggantikan White Knuckles, dan di sana Gru diharapkan untuk datang ke acara interview besok. Dan pastinya banyak juga saingannya. Dan tidak lupa juga, si Bella Bottom ini menjelaskan kalau pesan ini akan meledak sedikit lagi. Jadi mereka harus segera pergi dari sana. Ya, seperti yang kalian tahu ya. Begitulah. Gru lalu memutuskan untuk menghampiri ibunya, di mana Gru ingin meminta makan sore, tapi sepertinya makanannya belum siap. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam markas rahasianya. Saat tiba di markasnya, Gru pun langsung mengumpulkan semua minion yang berada di sana bahwa ia ingin memberitahukan sebuah berita penting, di mana Gru besok akan melakukan interview agar bisa masuk ke dalam The Vicious Six. Para minion yang mendengar berita baik itu pun langsung bersorak-sorak kegirangan. Di kamar tidur Gru, ternyata dindingnya banyak sekali poster The Vicious Six. Dan sudah sejak lama, Gru memimpikan agar bisa masuk ke dalam Vicious Six ini.
Tak lama kemudian, muncullah Bob, Kevin, dan Stuart yang ingin berbagi ranjang dengan Gru. Hingga pada akhirnya, Gru pun setuju akan hal itu dan mereka pun akhirnya tidur bersama. Di acara TV khusus channel para penjahat, wartawan di sana memberitahukan kalau akan ada suatu ancaman besar di tahun baru Cina yang dikarenakan The Vicious Six akan mengeluarkan sebuah kekuatan batu zodiak yang dilakukan oleh Bella Bottom sebagai pemimpin baru dari The Vicious Six. Ia mengatakan kalau mereka akan mengalahkan Agent APL atau disingkat sebagai anti-villain atau anti-penjahat. Jadi mereka akan mengalahkannya di malam tahun baru Cina itu. Dan tentu saja hal itu akan membuat The Vicious Six menjadi penjahat paling terkuat di permukaan bumi ini. Shane pun beralih kepada White Knuckle yang ternyata masih hidup, di mana ia melihat berita itu dan ia merasa sangat kesal akibat pengkhianatan oleh rekan satu timnya. Scene pun beralih ke keesokan harinya ketika kita diperlihatkan Gru yang sedang riang gembira habis mandi dan langsung memakai pakaian untuk pergi interview. Tapi tanpa diduga di depan rumah sudah ada Kevin, Bob, dan Stuart yang akan ikut dengan Gru. Tentu saja Gru tidak mau mengajak mereka karena ini kan acara interview dan juga merupakan hari besar untuk Gru. Tapi Minion pun mengikuti Gru secara diam-diam. Singkat cerita, scene berganti memperlihatkan Gru yang sudah sampai di lokasi Vicious Six dengan menyebutkan kode rahasia yang sudah disebutkan oleh Bella Bottom sebelumnya. Gru langsung menyebutkan tentang kode rahasia itu kepada seorang penjaga kasir yang ternyata adalah Dr. Novario. Dr. Novario pun lalu mengambil sebuah CD dan juga membawa Gru untuk pergi ke salah satu ruangan. Lihatkan kalau dari luar ruangan itu ada Bob, Kevin, dan Stuart, juga Otto yang menyaksikan hal itu secara diam-diam. Ke Dr. Novario yang menyuruh Gru untuk memutar CD secara terbalik dan juga Dr. Novario dan memberikan alatnya secara cuma-cuma. Ternyata CD itu adalah akses lift menuju ke bawah. Setibanya di bawah, si Gru langsung stay cool dan menyapa para tamu yang ada di sana. Tapi ternyata Gru malah langsung dipanggil duluan untuk melakukan sesi interview. Tapi belum sempat ngomong apa-apa, Gru seketika langsung diremehkan karena dirinya hanyalah seorang anak kecil. Malahan, Bella Bottom menambahkan kalau Gru mendingan pergi aja deh dari sana dan melanjutkan sekolahnya saja. Dan Gru yang baru saja menerima hinaan itu memutuskan untuk membuktikan kalau dirinya mampu menjadi seorang villain dan ia pun langsung mencuri batu zodiak. Tanpa sengaja Bella ingin melihat ke batu itu, namun batu zodiak itu sudah dicuri oleh Gru. Bella pun menyuruh Stronghold untuk menghancurkan jembatan. Namun hal itu tidak membuat Gru tertangkap, di mana akhirnya Gru pun tiba di lantai atas dan tanpa sengaja berpapasan dengan Dr. Novario yang malahan mengizinkan Gru untuk keluar dari atas sebuah gedung. Kita diperlihatkan White Knuckles yang merasa heran sekali akibat The Vicious Six kok bisa kecolongan batu zodiak oleh seorang anak kecil. Gru yang sudah siap di sepedanya melihat bahwa Bob, Kevin, dan Stuart juga Otto berada di sana. Hingga akhirnya Gru pun langsung bergegas menyuruh mereka semua bersiap-siap melarikan diri. Selanjutnya terjadilah kejar-kejaran yang pada akhirnya yang dimana salah satu anggota The Vicious Six yaitu Vengeance mengejar Gru terlebih dahulu. Namun Gru berhasil menyingkirkannya. Namun tak lama kemudian mereka ini terpeleset lalu terjatuh di mana batu zodiak itu sendiri yang semula berada di tangan si Otto. Hingga Gru pun menyuruh si Otto untuk membawa batu itu dan pergi ke markas. Gru, Kevin, Stuart, dan juga Bob akan mengalihkan perhatian dari anggota Vicious Six lainnya. Di tengah-tengah perjalanan, Gru berhasil terkepung oleh Stronghold, Nunchuck, dan juga John Cloud. Namun Gru berhasil mengalahkan mereka bertiga sekaligus. Karena tampak Gru dengan harap-harap cemas menunggu kedatangan Otto. Gru menyampaikan kepada para minion lainnya kalau ia memiliki sebuah rencana di mana ia akan mengembalikan batu zodiak itu kepada Bella. Dan Bella akan kagum pada Gru dan akhirnya akan mengakui Gru serta menerima Gru untuk masuk ke dalam Vicious Six. Tak lama kemudian, Otto pun akhirnya datang dan disambut meriah oleh para minion lainnya dan juga Gru. Penyaposo para ti, la pata! Ah sì, le scone! Bella storia! La buffa alle guacamole! Minu, non ho buona stufa! Topísimos, ¿no?
Gru yang mendengar akan hal itu pun sontak merasa kesal dan emosinya meledak, hingga pada akhirnya Gru pun langsung memecat para minion. Gru juga langsung mengamasi barang-barangnya untuk mencari batu itu sendirian tanpa bantuan para minion. Hingga Kevin berusaha menghampiri si Gru dan berbicara baik-baik, namun Gru malah menyuruh si Kevin untuk diam saja. Hingga tak lama kemudian, di saat Gru sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ia diculik oleh White Knuckles dan tentu saja Kevin melihat semua kejadian itu.